Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep belajar dan pembelajaran. Tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep belajar dan pembelajaran. Baik, perkenalkan, nama saya Robiatul Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Banyak definisi dari para ahli tentang belajar, namun kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi belajar dari Winkel. Menurutnya, belajar adalah suatu aktivitas mental maupun psikis yang berlangsungnya dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. Sedangkan pengertian secara umum dapat diartikan sebagai proses perkembangan perilaku sebagai hasil dari pengalaman, maka dapat disampaikan bahwa belajar merupakan sebuah proses kegiatan aktif yang dilakukan siswa untuk membangun suatu pengalaman. Secara umum, tujuan belajar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu seperti 1. Mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir, di mana pengetahuan dan kemampuan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki seorang, dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan. Sebaliknya, kemampuan berpikir akan memperkaya kemampuan, maka seorang dapat mempergunakan kemampuan berpikirnya dalam proses mendapatkan pengetahuan. Contohnya, siswa di sekolah juga mendapatkan pengetahuan dengan cara belajar dari guru, di mana guru memberikan pengetahuan atau pelajaran kepada siswanya, sehingga siswa mendapatkan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya. Selain pengetahuan, guru harus mempunyai keterampilan dalam mendidik siswanya. Salah satunya, siswa diberikan tugas oleh gurunya untuk menulis puisi dan untuk dibacanya di depan kelas, ataupun diberikan tugas untuk menulis cerpen dan membacanya di depan kelas. Yang kedua, pembentukan sikap. Pembentukan sikap dan mental tidak lepas dari penanaman nilai-nilai. Maka, seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi guru juga mendidik dan menanamkan nilai-nilai kepada anak didiknya. Untuk dibutuhkan kecakapan, mengarahkan motivasi, dan berpikir dengan baik, tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contohnya. Guru itu mengajari kepada anak didik tentang sikap baik dan sikap yang kurang baik. Dan guru harus memberikan contoh sifat yang perlu dicontohkan dan sikap kurang baik yang tidak perlu untuk dicontohkan. Yang ketiga, penanaman keterampilan. Belajar bukan hanya tentang pengetahuan saja, tetapi juga memerlukan latihan keterampilan baik jasmani maupun rohani. Keterampilan itu memang dapat dididik, yaitu dengan banyaknya melatih kemampuan. Contohnya, keterampilan jasmani. Keterampilan jasmani itu contohnya berolahraga. Dengan adanya keterampilan jasmani, kita bisa meningkatkan dan mempertahankan daya tahan tubuh kita.
Sedangkan keterampilan rohani yaitu seperti beribadah sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Dengan keterampilan rohani, kita bisa mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Mega Triana Agustina, NIM 143. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Menurut Jamara Saifulian Zain, pada tahun 2006, ada beberapa komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah suatu yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan ini, guru dapat lebih mudah untuk memilih materi dan alat evaluasi yang akan disampaikan di kelas. Yang kedua, bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran adalah substansi yang disampaikan dalam proses belajar. Bahan pembelajaran ini termasuk inti dalam kegiatan pembelajaran. Jika tidak ada bahan pembelajaran, kita sebagai guru apa yang kita sampaikan kepada murid kita dalam kelas. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menurut Standar pada tahun 2007 adalah bentuk umum yang dilaksanakan di kelas. Dalam kegiatan ini, guru akan mengalami proses interaksi dengan muridnya di dalam kelas. Yang keempat, metode. Metode adalah komponen yang paling banyak menentukan keberhasilan pembelajaran. Seorang guru harus bisa memilih metode yang tepat untuk bisa diajarkan kepada muridnya. Contohnya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, maka guru itu akan memilih metode diskusi agar siswanya lebih paham dengan materi apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Yang kelima, alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Alat ini berfungsi untuk menjadi pelengkap dan mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Seperti contohnya pada saat kita akan memberikan materi komputer pembelajaran, tentunya kita akan membutuhkan komputer untuk menjadi alat pembelajaran di dalam kelas agar siswanya lebih paham dengan materi komputer pembelajaran yang kita sampaikan. Yang keenam, sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai tempat belajar seorang siswa. Seperti contohnya siswa dapat belajar di buku, di internet, dan lain sebagainya. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi menurut Davis adalah proses sederhana dan dalam memberikan sebuah nilai. Evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Sebagai contoh, pada saat materi terakhir, guru akan memberikan evaluasi seperti beberapa soal kepada muridnya agar guru itu tahu seberapa paham siswa itu memahami materi yang guru itu sampaikan kepada siswanya. Menurut penjelasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu kejadian yang mengubah perilaku. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku siswanya dapat berubah menjadi lebih baik dan benar. Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan perilaku pada siswanya. Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa gurunya sehingga tingkah laku siswanya dapat berubah ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah dua kegiatan yang dilakukan dalam satu waktu, tetapi ada perbedaan pelakunya. Pelaku yang pertama adalah siswa, yaitu pelaku belajar. Pelaku yang kedua yaitu adalah guru, yaitu pelaku mengajar. Kegiatan dalam pembelajaran itu ada dua. Kegiatan siswanya adalah belajar, kegiatan gurunya adalah mengajar yang berlangsung dalam suatu proses bersamaan dengan
untuk mencapai tujuan instruksional. Sehingga proses belajar merupakan suatu hubungan aktif antara guru dan siswanya di dalam kelas yang berlangsung dalam ikatan tujuan instruksional. Kenalkan, nama saya Dewi Putri Ramadhaniyanti, NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu belajar. Menurut Slameto, belajar merupakan hal yang menimbulkan suatu proses perubahan tingkah laku dan kecakapan sebagai hasil dari pengalaman. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Faktor intern. Faktor intern ini meliputi 1. Faktor jasmania. Di dalam faktor jasmania ini meliputi 2, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dalam hal ini, kesehatan berpengaruh penting pada proses belajar. Apabila seseorang merasa kurang sehat, maka proses belajarnya akan terganggu. Begitu pula dengan cacat tubuh. Apabila seseorang mengalami cacat tubuh, maka proses belajarnya akan menurun dan terganggu. Dan orang itu akan belajar pada lembaga pendidikan yang khusus. Dan mereka pun juga akan mendapatkan alat bantu untuk mengurangi kecacatannya itu. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Di dalam faktor psikologis ini terdapat 5 faktor lainnya. Yang pertama adalah tingkat kecerdasan atau intelijensi. Adalah faktor yang berhubungan dengan faktor bawaan atau faktor keturunan. Yang kedua adalah sikap. Sikap merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkah laku siswa dalam proses belajarnya. Yang ketiga yaitu minat. Minat merupakan faktor yang memahami suatu hal tertentu. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Tanpa adanya motivasi, seseorang akan merasa sangat susah dalam memahami dan menerima masukan dari orang lain. Yang kelima yaitu bakat. Seseorang melakukan sesuatu karena ia menyukainya. Dalam arti lain, seseorang itu memiliki bakat di bidang yang sedang ia pelajari. Contoh dari bakat ini adalah 1. Bakat seseorang dalam bidang kuliner. Di dalam hal ini, seseorang itu akan suka memasak. Yang kedua yaitu bakat seseorang di bidang olahraga. Orang tersebut akan senang dalam bidang olahraga, misalnya senam, main basket, sepak bola, maupun renang. Yang selanjutnya yaitu faktor ekstern. Faktor ekstern ini meliputi 1. Faktor keluarga. Di dalam hal ini, faktor keluarga sangatlah penting bagi proses belajar siswa. Karena siswa akan menerima pengaruh dari keluarga dengan cara 1. Orang tua mendidik, 2. Hubungan antar keluarga, yang ketiga yaitu suasana dalam keluarga. Suasana dalam keluarga ini sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Misalnya, suasana keluarga di rumah sedang ada percekcokan atau masalah, maka anak-anak itu akan merasa bosan, capek, sehingga menimbulkan proses belajar yang menurun dan kurang baik bagi anak. Yang selanjutnya yaitu faktor sekolah, yaitu faktor yang mempengaruhi yaitu metode mengajar. Yang kedua, disiplin di dalam sekolah. Yang ketiga, standar pengajaran dan metode belajar dari rumah. Metode mengajar. Di dalam hal ini, guru sangatlah penting dalam metode pengajaran. Karena jika
metode yang dilakukan oleh guru hanya itu-itu saja tanpa kreativitas dari guru, maka anak-anak atau siswa akan merasa bosan karena proses belajar atau metode pengajarannya hanya itu-itu saja. Dan dari sini, kita sebagai guru haruslah memiliki metode mengajar yang berkesan bagi siswa dan memiliki motivasi bagi siswa. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah faktor masyarakat. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam proses belajar bagi siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. Yang pertama, belajar. Belajar mengakibatkan perubahan tingkah laku pada siswa. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Sehingga dari kedua tersebut, belajar dan pembelajaran akan menimbulkan perubahan tingkah laku kepada siswa ke arah yang lebih baik. 1. Pelaku belajar. Pelaku belajar ini merupakan siswa tersebut. Yang kedua, pelaku mengajar. Pelaku mengajar merupakan guru yang mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Proses belajar berarti hubungan aktif antara guru dan siswa yang berlangsung di dalam satu ikatan tujuan instruksional. Perkenalkan, nama saya Vera Vidyasari, NIM 136, kelas 2D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer adalah proses mengajar secara langsung dengan melibatkan komputer untuk mempresentasikan bahan ajar dalam model pembelajaran yang interaktif. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini sangat berguna untuk membentuk lingkungan belajar secara individual pada masing-masing mahasiswa. Robert Heinrich Molenda dan James D. Rusesi menyatakan bahwa sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada siswa dengan cara berinteraksi pada mata pelajaran yang telah diprogramkan pada komputer. Nah, itu seperti contohnya, jika kita seorang guru, kita memprogramkan pembelajaran matematika pada komputer, nah itu dapat melatih siswa untuk belajar komputer juga. Jadi sekaligus kita menerapkan pembelajaran berbasis komputer pada siswa pada mata pelajaran matematika. Melalui sistem pembelajaran komputer, pembelajaran di kelas akan lebih tuntas dan lebih menarik bagi anak. Anak yang belum tahu komputer, mereka akan merasa penasaran dan ingin belajar. Nah, menyangkut pembelajaran yang tadi, kita bisa menemukan dua pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran matematika yang memang itu mata pelajarannya, dan yang kedua, kita bisa menerapkan pembelajaran berbasis komputer. Dalam latihan, guru harus membiasakan siswa menggunakan komputer seoptimal mungkin. Gunanya apa? Untuk membentuk kebiasaan dan daya tanggap siswa terhadap materi yang telah diberikan tadi. Contohnya, kita memberikan materi tentang komputer yaitu Microsoft Word. Jadi, setiap harinya kita harus membiasakan siswa menggunakan Microsoft Word. Agar apa? Siswa itu terbiasa menggunakan Microsoft Word dan daya ingatnya itu nanti akan terbiasa. Oh, jadi seperti ini saya akan membuka ini. Tadi saya di sekolah bukan ini, seperti itu. Nah, model guru juga bisa memberikan tugas-tugas atau apapun itu yang dapat meningkatkan daya ingat anak tentang pembelajaran komputer. Yaitu juga akan memberikan kebiasaan untuk anak, kebiasaan baik tentunya. Dalam pembelajaran berbasis komputer, siswa berinteraksi langsung dengan media interaktif berbasis komputer. Sedangkan guru
bertindak sebagai desainer dan programmer pembelajaran saja. Jadi di sini tugas guru itu hanya mengarahkan, mengamati, seperti itu. Kalaupun ada yang kurang jelas, guru akan menjelaskan lalu akan meminta siswa untuk langsung menerapkannya, seperti itu. Pembelajaran berbasis komputer atau PBK diambil dari istilah Computer Assisted Instruction atau CAI. Istilah CAI lebih banyak digunakan di kalangan pendidikan di Amerika Serikat. Sedangkan istilah Computer Based Instruction atau CBL atau bisa disebut juga Computer Based Learning atau CBL juga, itu banyak digunakan di kalangan pendidikan Eropa. Konsep pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian bahan pembelajaran dan keterampilan maupun keahlian ke dalam satuan unit-unit kecil sehingga dapat dipahami dan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk pembelajaran individual di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang sengaja dirancang dan dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis komputer sepenuhnya berada di tangan siswa atau student center. Jadi kalau guru tidak akan berpengaruh. Jadi hasil belajar semua dalam pembelajaran komputer ini tergantung kepada siswanya sendiri. Jika siswanya rajin dalam belajar, maka siswanya juga akan terbiasa menggunakan komputer seperti itu. Karena pembelajaran komputer ini menerapkan pola pembelajaran bermedia, yaitu secara utuh sejak awal hingga akhir menggunakan piranti sistem komputer atau CD interaktif. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, jika anak tadi rajin belajar komputer, maka anak itu akan terbiasa dalam penggunaan sistem komputer di mana saja di kehidupan sehari-hari pun akan berguna. Media hasil teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Jadi guru juga harus menemukan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor, sumber-sumber yang baik agar siswa juga dapat belajar sesuai dengan sistemnya, seperti itu. Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pengajaran umumnya sebagai Computer Assisted Instruction. Saya Isra Rizkanto, NIM 154. Oke, sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Vera, yaitu tentang pembelajaran berbasis komputer. Untuk anak SD sekarang pembelajaran berbasis komputer itu sangatlah wajib. Siswa SD sangat wajib untuk menguasai komputer. Sebelumnya siswa SD harus mengetahui dulu apa itu komputer. Komputer itu alat untuk mempermudah siswa untuk mencari sebuah materi. Kalau tadi Mbak Vera menjelaskan tentang pembelajaran matematika berbasis komputer, saya akan menjelaskan tentang media. Apa itu media komputer? Contohnya seperti PowerPoint kayak gini. Jadi siswa SD lebih bisa menguasai pelajaran yang telah diterangkan oleh guru melalui media. Jadi daya ingat siswa itu lebih luas. Terus sebelum itu siswa harus tahu dulu kegunaan dan fungsi alat-alat yang ada di komputer. Yang pertama, yang paling penting ini adalah keyboard. Apa ini fungsi keyboard? Fungsi keyboard ini untuk menulis apa yang mau ditulis di
misalnya di Microsoft Word, di PowerPoint. Tapi untuk siswa SD kayaknya masih belum diajarkan untuk membuat PowerPoint. Kalau Word mungkin diajarkan. Untuk contoh lain, siswa SD belajar komputer bisa melalui game yang ada di komputer. Misalnya game lompat-lompat, lompat kalau misalnya ada kodok, game bermain kodok. Kodok itu melompat 3 kali. Terus kegunaannya untuk belajar menghitung siswa. Yang terus contoh lain ada mencari materi melalui internet. Misalnya kayak gini. Misalnya contoh aja kayak gini. Siswa lebih mudah mencari materi melalui internet dengan menggunakan komputer. Jadi siswa mencari materi itu tidak hanya bersumber oleh guru saja, yaitu bisa mencari sendiri melalui media-media yang ada, yaitu komputer. Lah, untuk mencari melalui internet, di sini sangat banyak sekali materi-materi yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Perkenalkan, saya Dea Rayu Restiana Putri dari kelompok 2 NIM 137. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang konsep pembelajaran dan konsep belajar dan pembelajaran. Pada tepatnya di poin keempat, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembelajaran berbasis komputer yaitu proses mengajar yang dilakukan dengan melibatkan komputer untuk mempresentasikan bahan ajar dalam suatu model pembelajaran. Menurut Ruslam tahun 2011, pembelajaran berbasis komputer terbagi menjadi beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer, suatu lembaga, misalnya sekolah, pondok pesantren, ataupun yang lainnya, harus berorientasikan pada tujuan pembelajaran. Seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, ataupun indikator yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dalam bentuk apapun model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan dalam dunia pendidikan, baik itu secara drill atau latihan, praktek, tutorial, simulasi, ataupun games, harus tetap terpacu pada tujuan pembelajaran itu yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. Misalnya, seorang guru menggunakan model pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, materi proses fotosintesis tumbuhan. Yang tujuan pembelajarannya, setelah siswa melihat tutorial yang diberikan guru, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dengan lengkap. Jadi, model pembelajaran yang dipilih atau digunakan oleh guru tersebut tetap terpacu pada tujuan pembelajaran yang pertama, baik itu secara indikator, kompetensi dasar, ataupun standar kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Prinsip pembelajaran yang kedua yaitu berorientasi pada pembelajaran individual. Seperti yang sudah kita ketahui, pembelajaran secara individual berarti pembelajaran yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa tersebut, tanpa adanya bantuan dari teman-temannya ataupun bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Pembelajaran berbasis komputer ini juga menerapkan pembelajaran secara individual,
di mana pembelajaran ini memberikan suatu keleluasaan atau kebebasan pada peserta didik dalam meluangkan waktunya dan program pembelajaran yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Sistem pembelajaran ini menekankan pada peserta didik untuk mampu belajar dengan baik dan mampu menyelesaikan konten yang telah diberikan dengan tepat waktu. Namun, bagi mereka yang memiliki kemampuan kurang, maka akan mengalami keterlambatan dalam proses pemahaman dan penyelesaian konten yang telah diberikan pada proses pembelajaran berbasis komputer ini. Hal ini terjadi karena pembelajaran yang difasilitasi oleh pembelajaran berbasis komputer, di mana jalannya pembelajaran berbasis komputer ini tergantung pada peserta didik itu sendiri. Sehingga mereka harus mampu mengolah dan memahami materi yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Terdapat salah satu contoh, ketika seorang guru menggunakan model pembelajaran berbasis komputer drill atau latihan, yang diawali dengan pemberian materi, dan kemudian siswa akan diberi suatu latihan dan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan. Di sini siswa akan dapat memahami materi yang telah diberikan dengan leluasa dan menyelesaikan latihan yang telah diberikan dengan tepat waktu. Namun, bagi mereka yang memiliki kemampuan kurang, maka akan mengalami keterlambatan memahami materi yang diberikan dan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian konten yang telah diberikan atau latihan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Umi Hanifah dengan NIM 126. Saya akan memaparkan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman saya yang bernama Dia. Nah, saya akan melanjutkan ya. Nah, yang ketiga adalah berorientasi pada pembelajaran mandiri. Apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pada pembelajaran mandiri ini? Nah, pembelajaran mandiri ini menuntut peserta didik agar mereka itu belajar secara mandiri dan guru hanya berperan sebagai fasilitator mereka. Semua pengalaman yang dilaksanakan peserta didik ini dikemas dalam sebuah program yang dimana mereka itu mengerjakan tugas mereka semua secara mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Ingat. Nah, selain itu, peserta didik itu bisa mengerjakannya itu di rumah maupun di sekolah masing-masing. Nah, semisal ya, contoh, siswa itu diminta oleh guru menceritakan pengalaman tentang tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, peran guru di sini adalah memfasilitasi murid dengan cara memberikan contoh pengalaman tolong-menolong di lingkungan masyarakat itu seperti apa. Seperti membantu tetangga yang sedang kesusahan, menolong fakir miskin, dan lain-lain. Nah, di sini siswa itu akan berpikir, oh, saya sudah melakukan kegiatan tolong-menolong seperti apa ya di lingkungan rumah saya, gitu. Nah, setelah siswa berpikir tadi, siswa itu menceritakan hasil yang dipikirnya tentang kegiatan tolong-menolong itu dalam bentuk video maupun tulisan di Microsoft Word, karena di sini ada pembelajaran berbasis komputer. Jadi, pembelajaran mandiri ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu melakukan semuanya secara mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Oke. Terus yang keempat adalah berorientasi pada pembelajaran tuntas. Nah, pembelajaran tuntas ini juga bisa disebut dengan mystery learning, yang dimana pelaksanaannya adalah seluruh peserta didik itu menyelesaikan pengalaman belajar yang telah disusun oleh guru dengan sebaik mungkin itu dalam sebuah program pembelajaran berbasis komputer, di mana berupa pemahaman materi yang disampaikan guru, hasil latihan-latihan soal, maupun hasil evaluasi yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, apabila peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengalami kendala, kesulitan mengerjakan soal atau salah menjawab soal, nah di sini tuh komputer akan memberikan umpan balik respon bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh sang siswa ini tuh salah, dan siswa itu harus mengulas kembali materi yang sudah diberikan oleh guru.
mempelajari kembali sampai si siswa itu dapat memahaminya itu secara maksimal. Nah, kalau siswa sudah dapat belajar memahami secara maksimal, itu siswa itu dapat mencobanya kembali masuk ke dalam program yang sudah disusun oleh guru tadi, menjawab bagaimana sih, apakah kemampuan siswa itu sudah mencapai batas maksimalnya atau belum. Nah, kalau belum atau masih di bawah KKM, itu siswa harus mengulang kembali sampai hasilnya itu maksimal. Nah, seperti yang diterapkan pada model pembelajaran berbasis komputer drill and practice, yang dimana pembelajarannya itu siswa diberikan pertanyaan atau masalah yang harus dikerjakan secara mandiri di program komputer yang sudah disusun oleh guru tadi. Nah, komputer nanti akan memberikan respon timbal baliknya tadi, apakah jawabannya itu termasuk sudah benar atau sudah salah. Nah, demikian pemaparan yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, nanti didiskusikan di grup WA ya. Siap. Nah, berhubung sekarang ada pandemi COVID-19, kita itu harus mendukung kebijakan pemerintah agar di rumah saja ya teman-teman, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, harus sering-sering cuci tangan, menggunakan sabun gitu. Kalau keluar pakai masker. Oke, siap.